Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ali Rihadatul Aisy. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai the power of three magic words, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu arti bimbingan. Nah, menurut Bimo Walgito, berpendapat bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Jadi, bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu atau sekelompok orang yang sistematis agar individu atau sekelompok orang tersebut dapat memahami dirinya dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Oke, pada kali ini kita akan melakukan bimbingan klasikal, di mana bimbingan klasikal merupakan layanan yang diberikan kepada semua siswa di dalam kelas. Nah, kegiatan ini berisikan informasi yang diberikan oleh seorang pembimbing kepada siswa secara kontak langsung guna membantu pertumbuhan anak dalam menentukan dan mengarahkan hidupnya. Adapun mungkin tujuan dan manfaat layanan bimbingan klasikal yaitu untuk merencanakan kegiatan penyelesaian studi, membimbing perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang, mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki peserta didik secara optimal, membantu peserta didik menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta membantu peserta didik menyelesaikan permasalahannya dalam belajar untuk mencapai kesuksesan dalam mencapai tujuan belajar. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke materi intinya, yaitu apa sih yang dimaksud the power of three magic words. Nah, jadi the power of three magic words ini artinya kekuatan dari 3 kata ajaib. Nah, jadi 3 kata ajaib adalah 3 kata sopan santun yang berisikan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Jadi 3 kata ini sudah sering digunakan dalam mengajarkan etika sopan santun. Namun, seiring berjalannya waktu, ketiga kata ini mulai jarang digunakan dan tidak lagi dianggap penting. Karena sifat individualis semakin terbentuk dalam diri masyarakat modern, sehingga banyak pribadi tidak menghormati orang yang lebih tua dan berkata sopan santun kepada mereka. Nah, pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya. Oleh karena itu, komunikasi yang baik tentunya merupakan kunci terjalinnya hubungan yang baik pula. Jadi, 3 kata ini memiliki kekuatan yang luar biasa jika diucapkan dengan cara yang benar dan tepat waktunya. Efek positif dari penggunaan ketiga kata ini mampu mengubah lawan menjadi kawan, mengubah benci menjadi cinta, bahkan menyulap amarah menjadi kasih sayang. Kata yang pertama yaitu maaf. Mungkin kata ini menjadi kata yang paling sulit diucapkan, karena pada dasarnya manusia memiliki ego dan gengsi yang tinggi untuk mengakui kesalahan. Namun pada kenyataannya, tidak jarang pula yang bersalah justru yang paling besar aura perdebatannya, semata-mata hanya untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau bukan ia yang paling salah. Nah, meminta maaf adalah bentuk simpati sekaligus penyesalan. Mengatakan maaf bukan berarti menunjukkan bahwa seseorang itu lemah atau kalah, tetapi juga memberikan arti untuk menghargai orang lain dan membawa kedamaian pada diri kita sendiri. Dengan kata maaf, kita dapat menurunkan ego atas kemahabenaran yang ada di dalam diri. Sesungguhnya, tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan. Yang membedakannya dari orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut ialah tindakan yang mereka lakukan setelahnya. Apakah dia akan menyesali perbuatannya dengan meminta maaf atau tidak? Tentu, kita semua setuju bahwa tindakan yang tepat untuk dilakukan setelah seseorang melakukan kesalahan ialah dengan meminta maaf. Namun, nyatanya tidak demikian. Setelah melakukan kesalahan, umumnya seseorang lebih sering melakukan pembenaran mengenai kesalahan yang mereka lakukan daripada meminta maaf. Jadi, jangan pernah lupa ataupun gengsi untuk mengucapkan kata maaf ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Yang kedua yaitu kata tolong. Faktanya, memang kita sering terlupa bahwa meminta bantuan dapat dilakukan dengan cara-cara yang lebih santun dan enak didengar. Mudah saja, cukup dengan menambahkan kata tolong, maka semua terdengar lebih baik. Menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai seorang yang meminta bantuan. Justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Kata tolong membuat kita lebih sadar akan kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki.
Dengan mengucapkan tolong, kita lebih mampu untuk menerima diri sendiri secara apa adanya dan melihat apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Dengan kata tolong juga, itu dapat memberikan energi positif bagi lawan bicara kita, dan mereka akan termotivasi untuk melakukan hal yang kita butuhkan dengan lebih baik. Memberikan perintah dengan menggunakan kata tolong pada awal kalimat juga akan memberikan efek psikologis yang berbeda jika dibandingkan dengan perintah tanpa kata tolong. Tanpa diawali kata tolong, kita seolah-olah hanya sekedar menyuruh orang lain. Namun, jika diawali dengan kata tolong, maka kita menyuruh orang lain yang dilandasi atas penghargaan terhadap orang tersebut. Nah, kata tolong mengandung kekuatan yang dahsyat untuk mengubah pendirian seseorang yang tadinya mungkin mereka merasa enggan untuk membantu karena merasa ada penghargaan atas dirinya ketika kita mengucapkan kata tolong, maka akan membuat seseorang tersebut melakukan yang dimohonkan dengan sukarela. Jangan pernah lupa untuk mengucapkan kata tolong ketika kita hendak meminta bantuan kepada orang lain ya. Selanjutnya adalah kata yang terakhir, atau kata yang ketiga itu ada kata terima kasih. Nah, bentuk penghargaan atau upaya seseorang itu tidak harus berbentuk medali, piala, lencana emas, apalagi uang. Hal paling sederhana, murah, dan mudah yang dapat kita lakukan adalah dengan mengucapkan kata terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang telah ia berikan, karena tanpa kita sadari hal itu sangat membantu kita di kala kesulitan. Kata terima kasih membuat kita lebih menghargai hal-hal kecil dan memahami bahwa semua hal baik di dunia ini memiliki makna yang besar. Kata terima kasih juga memberikan kesan yang baik bagi orang lain karena akan membuat seseorang merasa dihargai. Mereka akan melakukan lebih baik lagi di lain waktu. Dan hal tersebut nantinya juga dapat membawa dampak positif bagi kita. Begitu pula sebaliknya. Nah, ucapan terima kasih tidak hanya saat kita mendapatkan barang atau materi, namun juga di saat kita mendapatkan pertolongan, begitupun saat mendapat pujian atau apapun yang dapat memberi rasa senang atau nyaman dalam kehidupan kita. Mengucapkan terima kasih dapat diartikan juga sebagai rasa syukur terhadap apa yang telah diperoleh. Memahami kekuatan ketiga kata tersebut dan menggunakan dalam kehidupan sehari-hari tidaklah sulit. Semuanya kembali pada kemauan dan kesadaran kita untuk terciptanya kehidupan yang lebih baik dengan cara berkomunikasi yang tepat. Untuk itu, mari kita membiasakan diri berkata-kata yang baik mulai dari sekarang. Lingkungan yang dihiasi dengan pikiran positif, kalimat-kalimat positif, dan energi positif akan menghasilkan suatu kehidupan yang lebih baik, terutama dalam memelihara persahabatan dengan teman ataupun sesama. Ingat, jangan pernah lupa untuk bilang terima kasih, jangan pernah gengsi bilang maaf, dan jangan pernah untuk jadi terlalu sombong untuk bilang tolong. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.